Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Semangat untuk kita belajar pada pagi hari ini. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema masih belum adul, udah mau nambah. Adil ya. Tuh, itu adalah bukti ya jamaah ya. Ngomong adil aja kadang-kadang suka kepleset, apalagi ngelakuinnya. Waduh, tepuk tangan dong. Siap-siap nih ya, Habib. Mau nanya lagi, Bib. Boleh, Ini langsung aja bahas masa poligami soalnya, Bib. Poligami apa poligana? Poligami beda dong. Poligami katanya kan ada di surat An-Nisa ayat 3. Ada yang tahu nggak surat An-Nisa ayat 3? Tuh, kenapa Allah malah menurunkan surat itu, Bib? Untuk apa? Kita harus belajar asbabun nuzul. Nah, Setelah yang satu ya. sekarang. Silakan Habib Kenapa Usman. Sani, Ustaz Jalul, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus memahami. Banyak di antara kita sering mengatakan ada perintah dari Allah Quran surat An-Nisa ayat 3. Banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi kita harus paham bahwasanya Quran surat An-Nisa itu turun ketika setelah perang Uhud terjadi. Banyaknya anak yatim karena terjadi perang Uhud. Wa in khiftum ala tuqsitu fil yatam. Di sini dijelaskan bahwasanya jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Berlaku adil terhadap siapa? Hak-hak perempuan yatim. Bila mana kamu mengawininya. Jadi ada cerita seorang perempuan yang memiliki pohon kurma, yang merupakan kalau punya pohon kurma tuh di sana tuh kaya raya. Karena apa? Karena kurmanya itu tumbuh banyak, ya kan, punya kebun, habis itu dijual dan juga harganya cukup mahal. Karena makanan pokoknya salah satunya adalah kurma. Nah, ketika turun ayat tersebut, banyak mereka yang menjadi walinya atau menjadi hak asuhnya terhadap siapa? Anak yatim-yatim tersebut. Ketika dia sama anak yatim tersebut, jangan sampai kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, jangan sampai kamu mengambil karena cantik dan hartanya banyak. Jangan kamu diambil perempuan tersebut, kamu nikahi perempuan tersebut, kamu gak kasih mahar, ya kan? Gak dikasih mahar karena apa? Udah kaya. Jangan menyepelekan itu. Maka yang namanya mahar tetap dikeluarkan. Kalau misalnya kamu mau nikahi, nikahilah dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kamu udah jadi walinya, kamu mau menguasainya juga. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dan ayat ini turun untuk mencegah menikahi anak yatim perempuan tanpa yakni berbuat adil dalam pembagian mas kawin. Sehingga tidak memberinya mas kawin yang sama dengan istri-istri yang lainnya. Terus apa lagi? Dan mereka diperintahkan agar apa? Dibatasi dalam menikah. Jadi zaman dulu perempuan itu dihinakan hanya sebagai pemuas hawa nafsu. Kita tahu pada zaman Romawi, pada zaman-zaman kerajaan zaman dulu, istrinya ada yang 40, 50, 100 dan lain sebagainya. Islam memuliakan wanita. Khiyarikum linisaihim, berbuat baik terhadap istrinya. Wa aisarahunna bil ma'ruf, melakukan baik dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka dibatasi oleh Allah di dalam Al-Quran 4. Di sini dijelaskan, fankihu ma tobalakum, maka nikahilah, ya kan? Di sini disuruh nikahilah, bukan kamu ayo nikahilah 4, enggak. Maka dibatasi. Ini adalah ayat Al-Quran ditujukan untuk pembatasan. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Jadi dibatasi hukumnya itu boleh 2, boleh 3, boleh 4, diperbolehkan. Nggak boleh lagi 20, 100, ya kan, 30. Ini zaman-zaman jahiliyah yang terdahulu. Kemudian jika kamu takut tidak adil, ya kan, maka cukup 1 orang saja. Jadi cukup 1 orang. Ditekankan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwasanya 1 cukup, ya kan, 1 cukup. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil, karena demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Karena apa? Kalau lebih 1 takut nyakitin hatinya, ya kan, takut mengecewakannya, takut apa lagi? Bohong sana, bohong sini. Terus takut apa lagi? Nggak berlaku adil dalam pembagian hartanya dan juga dalam pembagian harinya. Sehingga apa? Tempatnya sebelah kakinya ada di neraka. Maka jangan kabur. Berarti Habib makasih ya Bib. Berarti itu adalah makna surat An-Nisa ayat 3 ya Bib ya.
Jadi untuk membatasi, bukan untuk dijadikan senjata. Aku mau nikah, lihat surat An-Nisa ayat 3. Bukan gitu ya jamaah yang ada di rumah ya. Tepuk tangan buat kita semua dong. Masya Allah. Ustaz Maulana. Apa? Ada ibu-ibu curhat. Mana? Katanya gini, kan suaminya pulang pengajian. Pulang pengajian. Tiba-tiba assalamualaikum, ditanya Ya. sama istrinya, papa mau apa? Terus jawab suaminya, papa mau poligami, katanya gitu. Habis kajian. Itu apa karena dia tidak memahami ilmu fikih pernikahan? Itu kan dia belum membahagiakan istri. Kepada semua laki-laki dimanapun berada. Tuh. Jadi, apakah harus ilmu fikihnya harus tahu dulu baru boleh poligami? Kalau mau menikah lagi, sanggup nggak berlaku adil? Sanggup nggak mendidik? Ya udah deh Ustaz Maulana jelasin aja deh. Aku duduk dulu deh, aku takut. Ya. Salah nanti aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sudah 16 Muharram 1445 Hijriah. Hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Nah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua laki-laki dimanapun berada yang namanya menikah lagi atau memiliki istri lebih dari satu itu tidak semudah yang kita kira, karena ada banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Berapa orang yang saya temui yang punya istri lebih dari satu, semua berkata, Ustadz, saya sudah mengalami, jangan lagi yang seperti saya, cukup saya saja yang merasakan. Tuh contoh Terus tuh. saya bilang, saya satu aja nggak ada. Jamaah. Bagi dong, enggak kan? Yeah. Jamaah. Terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang menegaskan bahwa poligami itu bukan perintah, tapi pembolehan, dibolehkan, bukan diperintahkan, tapi diperbolehkan sebagai solusi permasalahan. Contoh, istrinya tidak sanggup lagi untuk melayani suaminya, sementara suami itu punya kebutuhan, maka yang memenuhi kebutuhan adalah istri kedua. Ya. Itu contohnya. Contohnya, jamaah. Mohon maaf, harus menguasai ilmu, harus menguasai bagaimana dia membahagiakan. Saya ulangi tadi, saya mau tanya, menikah itu sunnah, poligami itu mubah atau boleh, sementara membahagiakan istri adalah kewajiban. Memberikan nafkah Kewajiban. Jadi ketika kita mendahulukan yang mubah, memprioritaskan yang sunnah, tapi meninggalkan kewajiban, berarti itu menyalahi aturan agama. Camkan ini. Jangan suka ghosting. Ghosting. Ghosting pergi ke sana kemarin, jarang pulang, tiba-tiba pulang punya istri lagi. Nih, buat suami dimanapun berada tanpa menggurui, hanya mengingatkan satu hal buat kita. Banyak orang yang dalam artian merasakan betapa beratnya karena ada hukum fikih di sini. Ketika sudah punya istri dua, berarti nanti kalau meninggal akan terjadi pembagian warisan 1/8 kali 2, bagi 2. Betul tidak? Apalagi punya anak. Makanya ibu-ibu dimanapun berada, sebentar abis ini langsung ke pertanahan ya, cari notaris, urus semua harta, balik nama. Pinter banget balik nama katanya langsung. Betul tidak? Tahu-tahu suami meninggal, tiba-tiba datang wanita, ini juga suamiku. Aduh. Apalagi yang kita khawatirkan, nauzubillah, terjadinya pernikahan sedara. Karena tidak tahu ternyata satu bapak dia. Ini yang dikhawatirkan. Makanya sebaiknya dalami dulu ilmu fikih, karena di situ ada kewajiban untuk membahagiakan pasangan. Jamaah. Kalau berbicara tentang poligami, kita harus banyak belajar menjaga perasaan pasangan. Istri saya berkata, Apa? kakak menikahlah. Tapi Saya berkata, itu cuma di mulutmu, tapi di hatimu pasti tidak. wow, so sweet. Tepuk tangan untuk Ustaz Maulana dong.
Masya Allah, bentar lagi saat Maulana main film Korea nih. Keren banget, dapat banget filmnya. Jamaah. Untuk jamaah yang ada di rumah, nanti aku akan bacain pertanyaan dari jamaah ya. Sekarang aku mau ngasih kesempatan dulu untuk jamaah yang ada di studio. Ini mumpung lagi bahas poligami ya. Ada yang mau nanya enggak? Kalau mau nanya boleh angkat tangannya dong. Angkat tangannya dong. Ibu deh yang nanya sambil, angkat tangannya sambil senyum. Ibu, namanya siapa? Dari mana? Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Andi Tenri Oja M. Asal dari Makassar, tepatnya Kabupaten Pindrang, Majelis Taklim Fatimatu Zahra. Ya Allah, mau nanya apa Bu? Ini nih Ustazah mau nanya, apa benar poligami itu bisa berbuat adil? Apalagi dalam pembagian nafkah, terus jatah tidur, nginap. Terus kalau pembagian cintanya nggak adil, nggak apa-apa ya Ustazah? Waduh. Nggak mau, aku nggak mau. Tidak mau, Jak. Coba tanya ke suami kita lagi nonton. Tidak mau, Jak saya. Tidak mau jadi Ayo, Ibu. Dek belok. Ya, kalau gitu nanti dijawab ya. Iya. Ibu makasih untuk pertanyaannya ya. Makasih. Tepuk tangannya Wassalamualaikum dong. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustazah kalau nafkah sama pembagian nginep tuh katanya harus adil. Ya, nginep Tapi di kalau sini. masalah hati, masalah cinta gak adil gak apa-apa gitu mungkin maksudnya. Bagaimanakah? Mohon penjelasannya Ustazah Lulung. Izin Ustadz, Habib semuanya dan juga jamaahku yang cantik manja. Jemaah. Yeay. Oh jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Apa betul seperti itu dalam kita mempelajari fikihnya? Betul sekali. Kalau untuk urusan nginep emang harus adil. Ada 7 hari, 3 hari di sini, 3 hari di sini, 1 harinya bengong. Ya kan? Ada 7 ya kan? Tapi bagaimana dengan masalah materi? Sama, harus adil, tidak harus sama. Misalnya istri pertama anaknya 3, istri kedua anaknya 1, pasti beda ya kan? Uang sekolahnya beda, semuanya beda. Bisa, nginep juga bisa, masalah keuangan bisa. Tapi apakah hati? Hati mungkin yang namanya sama. Cikini kegondang dia, aku begini gara-gara dia. Cikampek Tasikmalaya, hatiku capek kalau kau tak setia. Iya. Tepuk tangan dong Gimana sih jemaah? Jadi kalau kita ngomongin masalah perasaan, masalah cinta, Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam satu hadisnya ketika beliau mengakui lebih cinta kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika berpoligami, ketika Khadijah sudah wafat, kemudian menikah, tapi di hatinya mengatakan apa? Lebih cinta, cenderung kepada Aisyah. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, katanya, haza Allahumma haza qasmi fima amriku fala talumni fima tamliku wala amriku. Ya Allah, inilah yang aku bisa bagikan kepada istri-istriku. Beginilah aku, kalau masalah tidur banginep aku bisa, masalah duit juga bisa, tapi hatiku tidak bisa. Maka jangan kau salahkan aku ya Allah. Apa yang tidak aku miliki, engkau memilikinya ya Allah. Nabi aja ngaku, benar gak? Nabi aja ngaku pemirsa ya Allah, bahwasanya dikatakan apa? Hatiku cenderung kepada yang satu, sementara yang lain terkadang aku cuek. Jadi kalau seperti ini bagaimana? Bisa aja tadi balik lagi tempat tinggal, oke, sama-sama di mana nih? Sama-sama di Makassar, atau jangan-jangan satu di Bandung, satu di Makassar. Ya. Mana tahu dia, ya kan? Yang kedua, misalnya, ini kan permisalan. Jadi kalau kita ngomongin asbabun nuzul, jangan sembarangan juga mengambil yang namanya pemahaman tafsir. Bahaya. Karena apa? Karena ketika kita mengambil yang namanya penuh dengan bahaya, bukan bahaya dengan istri aja, bahaya dengan hati kita dengan Allah. Kan Allah Maha tahu ya nggak sih Bu? Ya. Tapi kira-kira seorang istri kesian nggak ya? Malas banget gak ya? Udah mah dia capek 24 jam ngurusin istri, ngurusin suami, ngurusin emaknya juga, ngurusin anaknya juga, 24 jam bekerja tanpa gaji. Ku Masa iya sih? Ya. Gak setia menemani istri yang sudah begitu capek tanpa gaji pemirsa. Jadi tolong jaga perasaan pasangan kita. Iya. Suami juga kita jaga. Makanya pemirsa, jangan sekali-sekali. Tidak. Awas kalau sampai Aku seperti tidak itu. akan melakukan itu. Awas. Itu contoh ya. Itu kalau di Jangan drama-drama kan dicontoh. kayak gitu kan. Pasti semua akan ada konsekuensi dan juga resikonya ya. Nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi kepada diri kita ya. Tepuk tangan dong. Seneng gak datang ke Islam itu indah?
Senang ya, Ustadz Maulana kasih tahu lagi dong nih jamaah yang pengen datang ke Islam itu Indah caranya gimana lagi Jadi sih? gini, buat jamaah yang di rumah, Masya Allah, tabarakallah, ayo, masih terbuka pendaftaran untuk bisa bergabung di keluarga Islam Tinda, untuk bisa berada di sini, langsung nonton langsung. Caranya gimana? Ayo daftar di Di-scan, sini. QR code yang ada di bawah kita ini, Yuk. atau- Atau pantengin nih di Instagramnya Islam Tinda @islamitinda.tv. Iya, diklik linknya yang ada Iya. di bio kita ya. Jamaah jangan kemana-mana, pembahasannya akan semakin menarik lagi. Nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.